الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bi iqamatil jum'ah faman aqamaha faqad aqamad din wa man tarakaha faqad hadamad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita di malam hari ini Allah berikan kesempatan untuk kembali mendalami ilmu agama ini setelah kita libur mungkin beberapa pertemuan. Yang terakhir saya ingat kita membahas tentang sembahyang sunat sebelum kita libur ini, yang pokok bahwa dalam hadis kudusi dari Abi Hurairah itu Allah berkata kepada para malaikatnya, ya malaikati unzuru salat abdi, tengoklah sembahyang hamba-hamba saya. Iza tammat kutibat tammah, kalau sempurna sembahyangnya tulis sempurna. Wa iza naqasat, kalau kurang sembahyangnya panzur hal lahu min tatawwu, apakah hamba-hamba saya itu mengerjakan sembahyang yang sunat. Sambungan hadis, fa in kana lahu tatawwu, kalau seandainya hamba itu sembahyangnya kurang dan dia punya sembahyang yang sunat, kata Allah, atimmu faridatahu min tatawwu'ihi, maka sempurnakanlah sembahyang fardunya itu dengan sembahyang sunatnya. Maka fungsi yang utama kita ini mengamalkan sembahyang sunat untuk menyempurnakan kekurangan dalam sembahyang fardu. Dan malam hari ini kita akan masuk ini karena begini, aneka banyak macamnya ini sembahyang sunat. Kita akan mengkaji per itemnya. Namun nanti jika ada bertanya tentang macam sembahyang sunat, kapan waktunya, bagaimana pelaksanaannya, kita akan menjelaskan. Dan malam hari ini kita masuk ke hal yang pokok juga ini. Ini tentang sembahyang Jumat. Ini juga fardu. Namun sebelum kita buka pertanyaan, di awal ini saya akan menjelaskan tentang fadilah, kemuliaan hari Jumat. Kaum muslimin jamaah halaqah yang Allah muliakan, dalam sebuah hadis dari Abi Lubabah Al-Badri Rasulullah qala, ini hadis dari Abi Lubabah, kata Rasulullah, khairu ayyam, sebaik-baiknya hari, tala'at fihi syams, terbit matahari di hari itu adalah yaumul jum'ah, hari Jumat. Wa huwa sayyidul ayyam, hari Jumat itu hari yang sangat mulia. Dan bahkan hari Jumat itu lebih baik, lebih afdal ketimbang Idul Adha dan Idul Fitri. Sambungan hadis menjelaskan kenapa hari Jumat itu lebih baik ketimbang hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang pertama kelebihannya, zalika yaum, pada hari itu khuliqa Adam, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Di hari yang sama udkhilal jannah, Nabi masukkan Nabi Adam ke dalam surganya. Di hari yang sama juga uhbita minha, Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga. Selanjutnya fadilah juga Jumat ini
Wa fiha yaumus sa'ah. Di hari itu ada sebuah waktu. Waktu yang doa mustajabah. Idza sa'alal abdu wallahu ajaba. Seorang hamba memohon, berdoa, maka Allah yang kabulkan doa-doanya. Kalau begitu, hari Jumat itu juga hari mustajabah, berdoa. Dan kapan waktu yang tepatnya tenggelamnya matahari hari Kamis, udah masuk ini hari Jumat. Apakah malam Jumatnya, apakah paginya, apakah siangnya? Itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan waktu yang mustajabah itu? Nabi menjawab, ba'dal asar, setelah asar. Walaupun setelah itu tidak harus yang sunat. Maka sebelum tenggelam matahari di hari Jumat itu, ini waktu mustajabah, kita ini berdoa. Yang terakhir, kelebihan hari Jumat. Ini Rasul menyampaikan suatu hal yang gaib, yang belum terjadi. La taqumus sa'ah illa yaumal jum'ah. Nanti hari kiamat nggak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Maka kalau gempa hari Minggu belum kiamat berarti. Gempa Selasa belum kiamat juga. Tapi kalau gempa itu hari Jumat dan kencang gempanya, hati-hati. Mungkin itu hari kiamat. Karena hadis menjelaskan bahwa hari kiamat itu akan datang dia pada hari Jumat. Ini diantara fadilah kelebihan hari Jumat. Sebelum kita ke pertanyaan juga ini, mungkin lebih awal saya mulai sejarah dulu kisahnya. Kapan Jumat itu pertama dan kapan diperintahkan sembahyang Jumat. Allah memerintahkan sembahyang Jumat itu Rasul masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Namun Rasul nggak pernah melakukan sembahyang Jumat di Mekah sebelum hijrah. Kenapa? Karena intimidasi orang-orang Quraisy. Namun Rasul mengirim seorang sahabat mengajarkan orang-orang Madinah itu agama. Namanya Mus'ab bin Umair. Kalau kisah tentang hijrah tahun baru itu nggak lepas kisah seorang sahabat ini, Mus'ab bin Umair. Ini anak orang kaya raya, bapaknya pemimpin Quraisy, hidupnya mewah. Bahkan tadi menjelaskan tidak ada pakaian yang indah di Mekah itu kecuali Mus'ab bin Umair. Tidak ada sandal yang mahal orang pakai di Mekah ketika itu kecuali Mus'ab bin Umair. Namun tak kala Mus'ab masuk Islam, nah semua fasilitas yang diberikan oleh ayahnya, oleh mamanya ditarik. Pakaian yang mewah, kehidupan mewah tadi, mamanya, ayahnya nggak berikan lagi. Maka Mus'ab bin Umair menjadi orang yang sangat miskin. Dan bahkan wafatnya beliau ini itu di perang Uhud, kain kafannya nggak cukup, ditarik ke atas, bawah nampak, tarik ke bawah, ke atas nampak. Ini mantan anak orang kaya raya. Mus'ab mau hidup susah, jauh dari kemewahan, asal masuk Islam. Kembali tadi Rasul mengirim sahabat ini mengajarkan orang-orang Islam, orang Madinah itu Islam. Tak kala turun dari perintah sembahyang Jumat, Rasul ajarkanlah Mus'ab bin Umair tata cara sembahyang Jumat. Maka Mus'ab minta izin ke Rasulullah melaksanakan Jumat itu di Madinah sebelum Rasul sampai ke kota Madinah. Maka menurut riwayat Jumat yang pertama itu di Bani Bayadah, sebuah kampung Bani Bayadah dekat dengan Bani Sulaim. Itu masa As'ad bin Zurarah.
Nanti kalau kita baca kitab Sirah Nabawiyah, kita akan menemukan dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa Jumat yang pertama itu di masa Mus'ab bin Umair, yang kedua ini As'ad bin Zurarah. Nah, dua pendapat ini sebenarnya sama dia. Yang menjadi pemimpin kaum muslimin di Madinah ketika itu adalah As'ad bin Zurarah. Sementara yang mengajarkan agama yang pertama di Madinah itu adalah Mus'ab bin Umair. Maka yang menjadi khatib pertama itu Mus'ab bin Umair, yang menjadi imam adalah Mus'ab bin Umair. Namun ini di masa kepemimpinan atau pak kecilnya lah ketika itu As'ad bin Zurarah. Biasanya itu kesukuan agak tinggi dia. Maka orang-orang mengatakan bahwa Jumat pertama itu orang Madinah memimpin. Siapa? As'ad bin Zurarah. Betul, gak salah. Dia pemimpin orang Madinah. Orang Mekah bukan. Kalau Madinah orang Mekah. Siapa? Mus'ab bin Umair. Namun juga begini, Mus'ab gak mungkin melancarkan atau menyampaikan agama di Madinah tanpa seizin As'ad bin Zurarah. Kalau mungkin beginilah bahasanya. Yang mengurus ini Masjid Yanzipur ini Asep. Komandannya Pak Arif. Maka ini ada pengajian pertama Ustaz Farhan Kurehan di masa Pak Arif. Betul. Yang mengundang Asep. Ini sama ini. Maka tadi ini sejarahnya ada hubungan dia. Walaupun nanti orang Madinah mengklaim bahwa Jumat pertama adalah As'ad bin Zurarah. Orang Mekah mengklaim Jumat pertama adalah Mus'ab bin Umair. Namun ada hubungan antara As'ad dan Mus'ab bin Umair. Ya, terus Rasul hijrah setelah itu ke Madinah. Namun Rasul juga nggak langsung ke kota Madinah. Rasul sampai di pinggiran kota Madinah itu di Bani Salim. Rasul bangun sebuah masjid di sini, maka ini masjid pertama. Namanya dia Masjid Quba. Ini masjid Rasul bangun pertama sampai di pinggiran kota Madinah. Dan di pagi hari Jumat setelah 14 hari Nabi tinggal di Madinah, Nabi akan berangkat ke kota Madinahnya. Namun di hari itu hari Jumat, maka di Bani Salim, nah ini Rasulullah memimpin pertama sekali sembahyang Jumat. Maka ini sejarah lahirnya atau munculnya pertama sekali kapan itu Jumat. Nanti sejarah ini akan menjadi tonggak pendapat para ulama menentukan siapa dia ahlul Jum'ah yang berhak, yang wajib Jumat dan dia sah Jumat. Kaum muslimin sidang halaqah yang saya hormati, sambil menunggu pertanyaan karena waktu kita singkat ini Isya jam 7:43. Mungkin nanti kita akan berhenti di 7:45. Kalau memang nanti ada pertanyaan yang agak mendesak, paling terakhir jam 8 nanti. Ingat juga bahwa malam hari ini juga ada bola ini antara Indonesia melawan India ini. Makanya mengganggu yang hobi-hobi bola ini. Usah lama kali ceramahnya ini. Ini udah main bolanya gitu kan. Menurut jadwalnya ini malam bola main jam 7:45. Maka kita akan berhenti nanti di jam 8 paling lambat. Insya Allah yang hobi bola nggak ketinggalan bolanya. Sempat nonton bola ini India melawan Indonesia di Piala Asia U16 ini, menentukan siapa yang berhak masuk ke semifinal. Ya, nanti ada pertanyaan mungkin. Yang pertama, bagaimana orang Ustadz kalau dia meninggal di hari Jumat atau mungkin di malam Jumat? Apakah orang ini bebas azab kubur? Beberapa kitab itu menjelaskan. Artinya orang berdoa supaya wafatnya itu meninggalnya di hari Jumat atau di malam Jumat. Supaya apa? Bebas azab kubur. Sebuah hadis dari Abdullah Ar-Rahman itu menyampaikan bahwa man tufiya lailatal jum'ah au yaumal jum'ah, barang siapa yang meninggal
di malam Jumat atau di hari Jumat, waqahullahu min fitnatil kubur, Allah akan menjaganya dari azab kubur. Hadis ini para ulama nggak sependapat. Yang pertama mengatakan bahwa ini hadis lemah. Kalau ini hadis lemah, maka nggak bisa dipakai sebagai sumber hukum. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis ini hadis lemah. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa ini hadis yang kuat. Dan masuk Syekh Albani itu mengatakan bahwa hadis ini naik ke level dia hasan. Kalau hadis itu hasan, boleh diamalkan. Namun begini, terlepas dari pandangan para ulama yang mengatakan lemah hadis ini atau mengatakan kuat hadis ini, yang pertama, kalaupun hadis ini kuat, maka Allah akan bebaskan orang yang azab kuburnya itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nggak mungkin orang yang nggak baik, orang yang soleh Allah lepaskan azab kubur. Kenapa? Azab kubur itu pasti. Maka kalau begitu, yang tepat adalah hari ini kita memperbanyak amalan kita ini. Begitu orang meninggal dunia, yang menjadi sahabatnya di alam kubur itu adalah amalannya. Kalau hari ini cinta bola, bola nggak akan menemani alam kuburnya. Kalau hari cinta burung, burung yang mahal itu mungkin harganya nggak akan menemani di alam kubur. Yang hari ini mungkin cintanya sama keretanya, ya hari ini pagi bersihin, sore bersihin, begini lagi, berdebu lagi, pulang bersihin lagi. Keretanya nggak akan menemani di alam kuburnya. Yang hari ini mungkin cinta istri dan anak-anaknya. Ada nggak seorang istri suaminya meninggal dia ikut dalam kubur menemani suaminya tersayang? Nggak ada. Kalau begitu, teman kita yang pasti adalah di alam kubur itu amal soleh tadi. Maka terlepas dari pendapat lemah kuatnya hadis tadi, yang paling penting adalah kita memperbanyak amal soleh. Dan Rasulullah wafat ini bukan di hari Jumat, bukan di malam Jumat, namun di hari Senin. Ini orang terbaik. Orang terbaik yang Allah juga menjaga orang ini, namun beliau wafatnya bukan di hari Jumat. Mungkin tadi memahami fadilah kelebihan hari Jumat, yang meninggal di hari itu Allah bebaskan azab kubur. Namun yang pasti bahwa yang dibebaskan itu pasti orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak amal solehnya. Ini kita memahami tadi hadis tentang fadilah yang meninggal di hari Jumat. Ya kaum muslimin sedang halaqah yang saya hormati, ini ada pertanyaan. Pak Ustadz, maaf agak melenceng. Apa ini? Maaf agak melenceng dari pembahasan. Apakah ada batas rakaat ketika sholat sunnah duha? Ya, karena di awal tadi kita bahas bahwa enggak mengkaji tentang sembahyang sunat. Namun jika ada pertanyaan, kita akan membahas ini sunat duha. Seorang sahabat namanya dia Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, "Ausani khalili." Kekasih saya memberikan saya wasiat tentang 3 wasiat. Dan kata Abi Hurairah, saya nggak pernah meninggalkan sampai saya meninggal dunia. Mana yang 3 wasiat itu? Yang pertama sembahyang witir, yang kedua sembahyang tahajud, yang ketiga sembahyang duha. Itu pentingnya sembahyang duha ini. Kapan waktunya? Ini waktunya di waktu duha. Kapan waktu duha itu? Ketika matahari naik. Dinamakan sembahyang duha karena waktunya di waktu duha. Pertanyaannya ini, berapa rakaatnya? Yang mampu 2 rakaat, 2 rakaat. Masih mampu 4 rakaat. Masih kuat Ustaz, 6 rakaat.
Masih kuat Ustaz nih. 8 rakaat. Masih kuat Ustaz, 10 rakaat. Masih kuat Ustaz, lanjutkan 12 rakaat. Masih kuat Ustaz, cukup. Kalau itu bilangannya paling banyak 12 rakaat. Namun Nabi sering mengamalkan 8 rakaat. Hadis Aisyah menjelaskan juga Nabi sering mengamalkan 4 rakaat. Tanda bahwa yang angka 8 itu enggak mutlak. Yang angka 4 itu enggak mutlak. Namun ini sembahyang duha ini, yang mau Allah mudahkan rezekinya, yang mau Allah perbanyak hartanya, nyamankan hidupnya, kebahagiaan kehidupannya, perbanyaklah sembahyang duha. Ini bilangan rakaat sembahyang duha. Yang kedua, apakah pahala duduk di depan ketika salat Jumat itu besar Ustaz? Ya, ketika Jumat kita ini disunnahkan untuk mengisi saf yang di depan. Apa fadilahnya? Hadis menjelaskan dari Abi Hurairah rawahu Bukhari, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala as-saffil muqaddam. Allah dan semua para malaikat berdoa untuk orang yang duduk di saf terdepan. Mana saf terdepan? Ulama sepakat saf di belakang imam. Coba bayangkan, kalau Allah berdoa, malaikat yang suci berdoa, Allah kabulkan tidak? Pasti. Maka Nabi katakan lagi, lau ya'lamun nas ma fi saffil awal. Kalau orang tahu bagaimana fadilahnya, kelebihannya di saf pertama ini, lastahamu, mereka mesti diundi siapa yang berhak duduk di saf yang pertama. Maka hadis menjelaskan khairus sufuf lirijal saful awal. Sebaik-baiknya saf bagi laki-laki itu saf yang pertama. Karena para malaikat dan Allah mendoakan orang yang duduk di saf yang pertama itu. Maka di hari Jumat ini, yang datang awal ke masjid, pernah kita kaji sebelumnya, sampai yang paling kecilnya dia berkurban 1 butir telur, duduk di saf yang pertama, maka Allah dan para malaikat mendoakan kebaikan untuk orang itu. Maka yang mau kebaikan dari Allah, setiap Jumat datanglah ke masjid lebih awal, duduklah di saf yang pertama. Maka apa fadilahnya? Inilah fadilahnya duduk di saf yang pertama. Selanjutnya, pada waktu kapankah doa kita mustajab ketika salat Jumat? Apakah antara 2 khutbah atau ketika setelah salat Jumat? Ya, bagus sekali. Hari Jumat dari hari yang mulia. Di hari itu Allah kabulkan doa-doa kita ini. Tadi kita bahas bahwa waktu yang mustajabah berdoa itu di sore hari setelah sembahyang asar. Namun ada satu lagi, waktu yang mustajabah juga ketika sembahyang Jumat itu berlangsung. Kapan tepatnya? Apakah ketika khatib naik mimbar, atau khatib duduk setelah salam, atau khatib duduk antara 2 khutbah, atau khatib setelah khutbah sebelum sholat, atau sesudah sholat. Dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i itu menjelaskan tentang kapan waktu yang mustajabah berdoa ketika Jumat itu berlangsung, itu tak kala khatib duduk setelah salam. Khatib naik mimbar, dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khatib duduk, muazin azan. Tak kala muazin azan sampai habis azan, inilah waktu yang mustajabah berdoa. Minimalnya
Yang nggak mampu berdoa, menjawab apa yang disampaikan, yang dibacakan oleh muazin. Sunnahnya ini, kalau orang mendengarkan azan, faqulu mimma qala al-muazzin, katakan apa yang muazzin baca. Setelah azan dikumandangkan, berdoalah. Doa setelah azan, itu minimal. Yang menambahkan silakan. Kalau begitu, kapan waktu mustajabah kita ini berdoa? Ini di Jumat adalah ketika khatib setelah menyampaikan salam dan duduk sebelum menyampaikan khutbah Jumatnya. Ini waktu yang mustajabah di di hari Jumat, yang Allah juga kabulkan doa-doa kita ini. Kaum muslimin sidang halaqah yang saya hormati, ini pertanyaan yang selanjutnya. Pak Ustadz, apa hukumnya sholat Jumat i'adah zuhur? Ini agak panjang jawabannya. Karena agak panjang jawabannya ini, saya minum dulu ya. Karena panjang jawabannya nih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini memahami bahasa i'adah zuhur. Secara bahasa, kata i'adah dari kata ada. Apa ada kembali. Nah, ketika tersebut i'adah zuhur, mengulang zuhur. Maka sebuah istilah, orang Jumat 2 rakaat, setelah Jumat 2 rakaat, dia mengulang zuhur. Kalau memahami makna mengulang, orang sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Contoh, kita sembahyang Isya 4 rakaat berjamaah. Habis sholat, datang seorang sahabat lain, minta dikawanin, berjamaah juga dia. Kita kawanin. Nah, kita sudah tadi sembahyang Isya berjamaah, kita mengulang Isyanya dengan kawan ini. Artinya bahwa mengulang itu sudah pernah dikerjakan sebelumnya dan kita ulang. Atau memahami makna Idul Fitri, Idul Adha. Tahun ini kita Idul Adha, tahun depan kalau ada umur ulang lagi. Maka dia diulang-ulang. Maka memahami istilah ini, mengulang zuhur. Bukankah sebelumnya itu Jumat? Bukan zuhur. Namun yang diulang kok zuhur. Kapan zuhurnya? Ini masalahnya. Maka secara bahasa ini kurang tepat. Secara bahasa, mengulang zuhur tadi Jumat 2 rakaat. Ketika dia ulang 4 rakaat. Yang tepat mungkin bahasanya ini mengganti Jumatnya dengan zuhur. Maka nanti dalam hukum agama kita, bagi orang yang punya rukhsah, keringanan, tidak sembahyang Jumat, dia musafir, dia sakit, nggak ikut sembahyang Jumat, nggak wajib sembahyang Jumat, cukup orang ini mengganti Jumatnya dengan zuhur 4 rakaat. Namun hadis juga menjelaskan yang menganggap sepele Jumat ini, man tarakal jum'ah salasa maratin mutawaliyah, barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa uzur, sakit enggak, musafir tidak, hujan deras juga tidak, tubi'a ala qalbi, Allah mengecap, menutup hatinya. Bahkan ada memahami makna menutupi hatinya ini orang ini termasuk kelompok kafir yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut tanpa sebab, tanpa rukhsah. Namun juga yang melebihi lagi, ada orang Jumat pertama pergi dia, kedua, ketiga enggak, nah keempat pergi lagi, takut kafir, pergi lagi dia, yang kelima enggak lagi, 6 enggak lagi, nah yang ketujuh pergi lagi dia, nah, sampai ini 3 kali berturut-turut. Ini bahkan melebihi kafir tadi. Ini munafik. Ini munafik ini. Dia tahu namun mengamalkan.
Ini hukuman atau ancaman Rasulullah bagi orang-orang yang meninggalkan Jumat tanpa rukhsah, tanpa sebab. Iya. Kemudian kita memahami kenapa ada di beberapa tempat orang setelah Jumat kembali sembahyang zuhur. Dan bahkan dia khatibnya, dia imamnya, setelah Jumat dia pimpin lagi jamaah sembahyang zuhur. Mari kita pahami dulu pemahaman orang-orang kenapa setelah Jumat mereka ini kembali zuhur. Ini ketika kajiannya syarat sah Jumat. Syarat sah Jumat. Nanti dalam kajian fikih. Yang pertama syarat wajib Jumat. Ini balik, akil, merdeka, dan seterusnya. Nah yang kedua syarat sah. Artinya Jumat itu nggak sah kalau nggak memenuhi syarat ini. Namun para ulama dan para imam mazhab nggak sepakat. Yang mana-mana saja dalam menetapkan syarat sah. Kita ambil dalam mazhab yang paling umum usia ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, yang pertama syarat sah Jumat itu adalah masuknya waktu zuhur. Artinya Jumat tidak sah kalau tidak di waktu zuhur. Ada orang Jumatan setelah asar, nggak sah. Atau lebih awal, jam 10 di Jumat dia. Mau kemana? Mau camping Ustaz. Oh ya, awal Jumat. Nggak sah juga. Waktu zuhur ini semua ulama sepakat, semua mazhab sepakat. Maka syarat pertama syarat sah Jumat masuk waktu zuhur. Yang kedua, tempatnya. Semua sepakat juga. Tempatnya itu adalah Jumat diselenggarakan di tempat yang ada penghuni penduduknya. Artinya Jumat nggak sah kalau kita buat di padang pasir. Atau orang pergi ke gunung yang jauh dari penduduk. Itu pun juga tidak sah. Ini juga sepakati oleh semua ulama. Tempatnya itu mesti di kawasan yang ada penduduk. Yonzipur punya komplek. Dalam komplek itu ada perumahan. Dan banyak perumahannya. Nah secara hukum ini boleh. Tempatnya diselenggarakan yang ada tempat tinggal penduduknya. Selanjutnya yang syarat sah juga yang disepakati oleh semua mazhab dan semua ulama, sembahyang Jumat itu mesti ada khutbah. Maka khutbah Jumat itu syarat sah sembahyang Jumat. Maka khutbahnya itu disampaikan sebelum sembahyang Jumat. Ada khutbah lain, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sembahyang istisqa. Khutbah yang sembahyang ini dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Kenapa? Khutbah pada hari raya, khutbah pada sembahyang istisqa bukan syarat sahnya sembahyang. Ini misal, ada orang malam lebaran sibuk dia menghias rumahnya kan mau lebaran nih. Mau lebaran. Jadi pagi habis subuh ngantuk lagi. Dia tidur lagi. Terbangunnya jam 11. Ternyata sembahyang Id udah berlalu. Nah ikut dia. Nah orang ini boleh sembahyang Id sendiri 2 rakaat. Yaitu sah tanpa khutbah. Namun sembahyang Jumat kalau tidak ada khutbahnya dipastikan tidak sah sembahyangnya. Maka khutbahnya itu sebelum sholat. 3 syarat ini disepakati oleh semua ulama. Yang keempat yang disepakati juga adalah
sembahyang Jumat itu nggak sah kalau tidak berjamaah. Hadis menjelaskan dari Ibnu Umar, salatul Jum'ah wajibun ala kulli muslimin fil jamaah. Sembahyang Jumat itu kewajiban setiap muslim dalam berjamaah. Nah, semua mazhab, semua orang sepakat sembahyang Jumat mesti berjamaah. Yang jadi masalah adalah berapa bilangan jamaahnya. Dalam mazhab Syafi'i, bilangan jamaahnya itu 40 orang. Kenapa 40 orang? Seorang sahabat ceritakan, dia tanya tadi As'ad bin Zurarah yang katanya ini penyelenggara Jumat pertama di Madinah. Kam antum? Berapa kalian? Qala, jawab As'ad bin Zurarah, arba'una rajulan. Kami 40 orang. Maka dalam mazhab Syafi'i yang 40 orang ini, yang pertama dia mesti mustautin. Apa ini mustautin? Warga setempat. Warga setempat. Dia bukan musafir, dia bukan mukim, dia bukan anak-anak, dia bukan perempuan, enggak termasuk orang yang sakit. Ini yang 40 ini. Dan bahkan sebagian orang-orang yang mengatakan bermazhab Syafi'i memahami yang 40 orang ini itu pertama mesti ahlul Jum'ah. Siapa yang ahlul Jum'ah? Yang paham betul rukun-rukun Jumat, yang paham betul syarat sah Jumat. Kalau kita mau jujur, ini Jumat yang pertama di Madinah di masa As'ad bin Zurarah, sahabat belum tahu apa rukun-rukunnya, apa syarat sahnya. Kalau kita mau jujur. Namun saya mengatakan bahwa dia mesti. Yang kedua, dia menetap. Artinya dia tinggal di situ dan bahkan nanti matinya di situ. Dia nggak pulang-pulang lagi. Maka dia yang zipur. Ada yang bertugas 4 tahun pulang atau pindah. Bertugas 5 tahun atau pindah. Artinya dia nggak selamanya di situ. Maka nanti ada yang mengklaim yang zipur nggak sah Jumatnya. Kenapa? Walaupun banyak, melebihi 40 orang, mereka bukan mustautin, bukan warga setempat. Habis tugas, mulai pulang kampung atau bertugas. Namun juga semua kitab Syafi'iyah yang saya baca, baik itu I'anah, baik itu Fathul Mu'in, baik itu Al-Ibna li Abi Syuja, maupun kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab punya Imam Nawawi, ataupun kitab ini fikih Al-Mu'tamad Syafi'i. Nah, semua mengatakan bahwa kalau kita hari ini menjadi warga setempat, masa tinggalnya 6 bulan. Bisa proses KTP dan setempat. Kitab menjelaskan la yarhal saifan wala syita. Yang dimaksud dengan dia mustautin itu dia nggak berpergian, nggak pindah-pindah di musim kemarau, di musim hujan. Kalau kita mau jujur, 2 musim ini di Arab 1 tahun. Kalau begitu, yang tugas 2 tahun, yang zipur udah mustautin berarti. Yang bertugas 3 tahun udah mustautin. Apalagi yang menikah yang kurang karun, ambil anak pating kuimu, kayak mana anak-anak pak kecil, nah gitu kan, anak ustaz kurang karun. Ini mah sudah mustautin banget, mustautin banget ini. Artinya kalau begitu, yang tinggal sudah melebihi setahun tadi sudah mustautin dalam mazhab Asy-Syafi'i. Walaupun kalangan sebagian memahami yang mustautin itu mesti tinggal di situ selamanya. Namun kita menjelaskan dia nggak berpergian di masa saif dan syita, di musim kemarau, di musim hujan. Maka di 40 ini dalam kitab fikih 4 mazhab punya Wahbah Zuhaili jilid yang kedua
itu halaman 238. Itu mengkaji. Yang pertama dalam mazhab Hanafi, berapa bilangan Jumat ini? Dalam mazhab Hanafi 4 orang. Imam Hanafi atau Abu Hanifah ambil 4 orang, bunyi hadis ma fauqal isnaini, di atas yang 2 jamaah. Maka orang sembahyang jamaah 2 orang udah jamaah, tambah imam, tambah khatib, selesai sudah 4 orang. Ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki 12 orang. Imam Malik berdalil surah Al-Jum'ah ayat ke-11 terakhir. Bunyi ayatnya saya bacakan. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dulu di Madinah itu ada musim kelaparan. Nah, ketika itu menurut riwayat Rasul menyampaikan khutbah Jumat. Para sahabat ramai dalam masjid. Nah, ketika Jumat berlangsung, ja'a airun min Syam, ada kabilah dari Syam menjual makanan-makanan pokok yang dibutuhkan oleh jamaah dengan harga yang murah-murah. Maka jamaah dalam masjid goyang, takut habis ini. Maka ramai yang keluar belanja ini takut kehabisan stok. Nah, dalam masjid tinggal 12 orang. Rasul menjadi khatib, Rasul menjadi imam. Setelah Jumat, Rasul enggak mengulang Jumatnya. Maka dalam mazhab Maliki bilangannya itu adalah 12 orang. Namun dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab Hambali, mengambil kisah tadi, Jumat yang pertama itu di bawah pimpinan As'ad bin Zurarah 40 orang. Namun kalangan Asy-Syafi'iyah sendiri dalam kitab ini dikatakan bahwa hadis yang menjelaskan 40 orang itu juga lemah. Kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi ketika ambil hadis yang sama juga mengatakan bahwa bilangan yang 40 itu juga lemah. Namun kita menghargai. Yang memahami tadi mungkin 40 orang yang ada masalah ya begitu. Namun tadi kajian umumnya bahwa inilah bilangan Jumat. Selanjutnya yang menjadi sah juga adalah Jumat itu enggak sah kalau dia ta'addud masjid. Maknanya satu kecamatan ada masjid lebih dari satu. Satu kota masjid lebih dari satu. Dalam mazhab Syafi'i enggak boleh. Kata mereka, satu kecamatan, satu masjid. Satu kota, satu masjid. Maka kalau begitu, masjid yang pertama Indrapuri ini Masjid Duha. Indrapuri lewat jembatan. Kalau banyak bilangan masjid di sebuah kecamatan, di sebuah kota, maka yang sah adalah masjid yang pertama menyelenggarakan masjid. Dipastikan Abu Indrapuri, Yon Zipur, Umar Dian, nggak sah Jumatnya. Termasuk masjid yang lain-lainnya. Kalau kita lihat beberapa kitab yang lain yang bukan bermazhab Syafi'i itu membahasakan bilangan masjid yang tidak ada kebutuhan. Namun kalau ada kebutuhan karena jauhnya jarak, banyaknya orang sudah butuh, maka itu sudah perlu bangun masjid yang lain. Maka dalam mazhab Syafi'i itu tadi, dalam mazhab Hanafi enggak mesti satu masjid. Kenapa tadi? Dalam mazhab Syafi'i satu kota, satu distrik, satu kecamatan, satu masjid. Ini berdalil bahwa Jumat di masa Rasulullah Khulafaur Rasyidin, Jumatnya satu masjid.
Ini dalilnya. Namun nggak semua kalangan Asy-Syafi'iyah itu sepakat tentang bilangan masjid di sebuah kota, di sebuah kecamatan. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzabnya Imam Nawawi, itu jilid yang keempat, halaman 438, ditampilkan ini. Dalam mazhab Syafi'i kaulani, dua pendapat. Yang pendapat pertama mengatakan bahwa kalau ada bilangan masjid di sebuah kota, di sebuah kampung, itu sah Jumatnya. Apa dalil beliau? Imam Syafi'i sampai di kota Baghdad. Di Baghdad ketika itu ada 3 masjid, bahkan lebih. Dan Imam Syafi'i enggak mengingkarinya. Dia mengatakan bahwa itu enggak sah, ini sah. Maka sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang lebih dari 1, 2, dan 3 itu sah. Namun Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang sah itu 1 masjid. Karena Imam An-Nawawi pentarjih pendapat Imam Asy-Syafi'i, maka kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa 1 kota, 1 kecamatan, 1 masjid. Namun dalam kitab Fikih 4 Mazhab jilid yang kedua, halaman 239, alinea ketiga, ini kesimpulan pengarang kitab Wahbah Zuhaili. Apa kata beliau? Wa zahir ini, setelah Wahbah mengkaji bilangan-bilangan Jumat, mengkaji tadi tentang ta'addud masjid, kata Wahbah Zuhaili, wa zahir ini, kesimpulan saya, idza ijtama'an nasu kasiruna urfan, kalau orang berkumpul secara uruf. Apa uruf? Kebiasaan. Setiap Jumat ngumpul di tempat itu, ngumpul di masjid itu, ngumpul di masjid Abu Indrapuri, ngumpul di masjid Lam Ili, ngumpul di masjid Yanzipur, secara uruf kebiasaan. Kata Wahbah Zuhaili, wajabat Jum'ah wasahat, wajib Jumatnya dan sah. Saya ulangi, kalau orang berkumpul secara kebiasaan di sebuah tempat menyelenggarakan Jumat, dan mereka banyak dari tahun ke tahun, kata Wahbah Zuhaili, wajabat Jum'ah, wajib Jumatnya wasahat dan sah. Kata beliau lagi, laisa hunaka nasun sarihun fi adadil Jum'ah, tidak ada nas yang konkret, nas yang jelas tentang bilangan berapa Jumat itu, dan juga tempatnya tadi. Yang sangat menarik dalam kitab Fiqh Sunnah punya Said Sabiq, itu halaman 213, beliau mengkaji kenapa di masa Rasulullah Khulafaur Rasyidin hanya 1 masjid menyelenggarakan sembahyang Jumat. Tidak ada sahabat yang berani menjadi khatib kalau ada Rasulullah. Enggak ada sahabat yang berani menjadi imam kalau ada Rasulullah. Maka setelah itu masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, muncullah banyak masjid. Kenapa banyak orang? Kalau satu masjid saja nggak cukup menampung banyak orang ini, maka itu hajat, kebutuhan. Yang nggak boleh adalah nanti ada 4 orang pergi ke gunung hari Jumat. Nah, dia sembahyang Jumat 4 orang ini, padahal ada masjid Yanzipur. Inilah yang nggak boleh. Atau ngumpul di rumah siapa gitu 4 orang aja ini. Orang ini bagi-bagi job, ente khotib, saya muazin, ente imam. Nah, dia sama Jumat 4 orang aja di rumah seseorang. Itu pun juga bilangan ataupun juga dari hajat, bukan kebutuhan. Maka kalau begitu, kita pegang yang mana? Kita bahas tadi bahwa bilangan tentang Jumat tadi itu nggak konkret. Kalau hari ini yang membahasakan sembahyang Jumat tidak sah kalau tanpa ahlul Jum'ah. Siapa ahlul Jum'ah? Orang yang pakar betul tentang Jumat. Sekarang begini, jangan dipahami bahasa ahlul Jum'ah, kata-kata ahlun
itu seperti bahasa Indonesia. Betul. Dalam bahasa Indonesia ahli kimia, pakar kimia dia. Ahli fisika, pakar fisika dia. Ahli geologi, pakar geologi dia. Namun dalam kajian kitab, kata ahlun itu bahasa Arab. Contoh, ahlul kubur. Apakah orang masuk kuburan dia pakar tentang kuburan? Berapa luas kuburnya? Apa pertanyaan-pertanyaannya nanti ini? Siapa yang datang? Kayak mana datangnya? Enggak pakar juga dia. Atau ahlul bait yang punya rumah. Apakah ahlul bait ini pakar betul dia? Berapa pintu rumahnya, berapa ukuran dindingnya, berapa jendelanya, berapa tiangnya, berapa pondasinya, kedalamannya? Enggak pakar juga. Atau ahli waris. Nah, ini bahaya lagi nih. Kalau enggak paham waris, enggak dapat waris. Kamu salah lagi. Kenapa enggak dapat waris? Enggak pakar, enggak paham waris. Maka tadi memahami kata ahlun itu bukan pakarnya. Namun juga semua kitab Asy-Syafi'iyah menjelaskan makna ahlul jum'ah itu adalah mustautin, warga setempat. Bukan masalah pakar enggak pakarnya. Bukan masalah paham enggak pahamnya. Namun orang yang tinggal di daerah itu. Kenapa? Kisah As'ad bin Zurarah tadi 40 orang yang pertama Jumat diselenggarakan nggak paham betul ini para sahabat tentang Jumat, berapa rukun-rukunnya, apa syarat sahnya dan seterusnya. Ini kajian tentang i'adah zuhur. Maka dengan pernyataan ini nanti jikalau ada orang mengatakan bahwa Jumat di Yom Kippur nggak sah dan seterusnya, ini bapak-bapak bisa menyikapi dan bahkan bisa menjelaskan. Jangan marah-marah. Kenapa Pak nggak sah? Pak tanya aja kembali. Tanya kembali kenapa nggak sahnya? Di mana nggak sahnya kami ini? Atau kalau begitu Pak, saran kami kalau boleh, masjid di Aceh Besar ini coba buat pernyataan mana yang sah, mana yang nggak sah. Supaya apa? Kami ini nggak ragu-ragu. Supaya kami ini enggak dan datangi masjid yang enggak sah nanti. Buat pernyataan, buat pengumuman. Masjid yang sah sembahyang Jumat di Aceh Besar, masjid A, B, C, seterusnya. Kami akan datangkan. Saya yakin juga bahwa dia enggak berani mengatakan mana yang sah, mana yang enggak sah. Maka tadi kembali lagi bahwa yang pertama kajian seluruhnya ini sah enggak sahnya ini milik Allah. Kita enggak tahu apakah sembahyang kita ini Allah terima atau tidak. Seorang sahabat namanya Ibnu Umar yang banyak meriwayatkan hadis. Suatu hari Ibnu Umar kedatangan tamu, satu orang bapak dan anaknya. Maka Ibnu Umar melihat kondisi bapak ini, anak ini yang jauh dari kategori hidup yang layak. Ibnu Umar menyumbangkan hartanya untuk anak si fakir tadi. Nah, anak ini berkata, "Taqabbalallahu ya abata," wahai bapak yang terhormat, semoga Allah mengabulkan, semoga Allah menerima. Yang menarik jawaban dari Ibnu Umar. Apa kata beliau? "Lau alimtu," kalau saya tahu sujud yang mana yang Allah terima, maka saya akan mengulangi itu sujud berkali-kali. Kalau saya tahu sedekah yang mana yang Allah terima, maka saya akan mengulang sedekah itu berkali-kali. Kalau saya tahu sembahyang yang mana yang Allah terima, saya pede menghadapi kematian. Namun hari ini, kata Ibnu Umar, saya nggak tahu sembahyang yang mana yang Allah terima, sedekah yang mana yang Allah terima. Ini kajian akhlaknya. Betul, kajian fikih, sebuah ibadah Allah terima, sempurna rukunnya, sempurna syaratnya. Namun ingat bahwa yang berhak memveto, mengklaim sah enggak sahnya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapa banyak pun ilmu kita,
Saya ini semua kitab Ustaz saya makan, silahkan. Semua kitab Ustaz saya baca, ini pernyataannya, boleh jadi. Namun yang berhak mengklaim sah nggak sah itu zat yang maha sempurna tanpa kekurangan, itu Allah. Maka jangan pernah menganggap bahwa diri kita ini yang paling betul, diri kita ini yang paling sah. Jangan sampai nggak datang ke masjid alasannya saya nggak khusyuk Ustaz. Kok nggak khusyuk? Itu orang Ustaz di masjid gini dia tangannya, tangannya gini kita tahiyat nggak khusyuk saya Ustaz. Gara-gara gini nih nggak pernah jamaah dia ke masjid, kan masalah. Padahal yang diperintahkan bukan nengok punya orang, tengok punya sendiri. Sunnahnya ini kalau sembahyang ini ketika tahiyat tengok punya sendiri. Kau punya orang. Gini dia Ustaz. Gini tangannya, gini. Kayak mana itu? Aku sudah ya. Kita hari ini cenderung ini, wah gini, begitu. Maka tadi kalau kita kaji, waktunya habis ini, ujungnya ini. Kalau kita kaji, kita kaji bahwa ini pendapat mazhab semua ada. Dalam mazhab Syafi'i sekali saja asyhadu an la ilaha illallah habis. Dalam mazhab Hanafi itu dilepaskan malahan. Dalam mazhab Maliki begini juga, gerakannya bukan begini, kiri kanan. Inilah mazhab Maliki. Dalam mazhab Hambali setiap menyebutkan nama Allah angkat. Asyhadu an la angkat. Setelah Allah angkat. Makanya Allah berapa kali Allahnya ini dia. Terus kajian hadis. Banyak hadis menjelaskan. Hadis sahih. Yang pertama, annan nabiyya fahalaka khalqa. Nabi ketika tahiyat akhir itu mengepalkan tangannya seperti ini, seakan jempol dengan telunjuknya membuat angka 5 Arab, dan warafa'a wa ashar sababa, mengangkat telunjuknya. Satu hadis sahih menjelaskan summa yuharrikuha, Nabi menggerakkannya. 11 hadis sahih yang lain yang menjelaskan juga bahwa Nabi membuat seperti ini juga, wa asyara bisababah, tunjuknya diangkat juga, namun Nabi tidak menggerakkannya. Kalau begitu, yang menggerakkan sunnah, mengamalkan yang Nabi amalkan, yang enggak menggerakkan lebih sunnah lagi. Kan 11 hadis menjelaskan bahwa Nabi enggak menggerakkannya. Kalau begitu, jangan jadi masalah enggak datang ke masjid, enggak khusyuk gara-gara begini. Maka Bapak dan semua yang berhadir, ini 2 pertanyaan saya simpan dulu untuk pertemuan selanjutnya. Namun dalam malam hari ini kita dapat ini bahwa kenapa ada orang setelah Jumat kembali mengulang zuhur. Ini dalilnya, ini pendapat mereka. Yang kita sudah bahas dari beberapa kitab, kita gabungkan kitab Syafi'iyah dan gabungkan non Syafi'iyah. Itulah hasilnya. Yang paling pokok lagi bahwa nanti jikalau ada orang berikan pernyataan bahwa di Masjid Yon Zipur 16 ini nggak sah sembahyang Jumatnya, Bapak sudah punya argumen, Bapak sudah tahu konkretnya seperti apa, dan jangan saling menyalahkan juga. Atau orang bilang itu nggak sah itu Jumatnya, makanya Pak saya ini nggak pernah Jumat, benar? Dasar memang dia pernah Jumat salahnya. Dia katakan, oh iya, saya nggak pernah Jumat sana. Emang apa pernah Jumatnya? Di rumah sendiri, kata dia. Ini pun juga lebih salah lagi. Yang nggak pernah datang Jumat mendukung pernyataan ini, dan dia pun nggak pernah sembahyang Jumat. Lebih masalah lagi. Ya, terima kasih banyak. Semoga Allah meridai apa yang kita pahami, dan yang paling pokok adalah mengamalkan apa yang kita pahami. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, bagi kita yang punya ilmu hari ini, la khaira fil ilmi illa bil fahmi, enggak baik sebuah ilmu tanpa pemahaman, wala khaira bihima illa bil amal, enggak baik punya ilmu, punya pemahaman namun enggak pernah diamalkan. Tahu sembahyang sunat ini melengkapi, enggak pernah sembahyang sunat. Tahu sembahyang duha ini fadilah-fadilahnya, enggak pernah sembahyang duha, terlalu. Maka kata seorang ulama,
Nanti orang-orang yang punya ilmu nggak mengamalkan ilmunya, ini orang ini awal diazab ketimbang penyembah berhala. Semoga nggak ketinggalan bolanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.